Pernah kepikiran nggak kalau cerita hantu itu bisa jadi lebih efektif daripada peraturan pemerintah? Nah, di sini kita mau coba bongkar kenapa sebuah narasi, ya bahkan yang kedengarannya paling nggak masuk akal sekalipun, ternyata punya kekuatan yang luar biasa buat menggerakkan manusia. Oke, kita mulai dari yang simpel dulu ya. Coba deh perhatikan gambar ini. Di satu sisi, ada papan larangan resmi dari pemerintah, kaku, formal. Di sisi lain, cuma tulisan tangan seadanya yang nanya ada kuntilanaknya. Kira-kira mana yang lebih ngefek buat bikin orang nggak buang sampah sembarangan? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Provokatif banget kan kalimat ini? Tapi justru inilah inti dari obrolan kita hari ini. Kenapa sih logika dan data itu seringnya mental, sementara sebuah cerita, mitos, atau bahkan tahayul malah bisa mengubah perilaku orang secara drastis? Nah, makanya yuk kita bedah fenomena ini lebih dalam di bagian pertama, logika versus kuntilanak. Kita bakal lihat dari sudut pandang sains kenapa cerita hantu bisa lebih kuat dari peraturan resmi. Dan ini bukan soal sihir ya, ini murni soal gimana cara otak kita bekerja. Kita tuh sering banget kan, Bang Ba, ngerasa diri kita ini makhluk yang paling rasional. Yang ambil keputusan itu ya berdasarkan fakta. Tapi faktanya, yang namanya jurnal ilmiah yang isinya data semua itu, jarang banget bisa bikin kita tergerak untuk bertindak. Coba deh inget-inget, anak kecil itu belajar tentang dunia bukan dari jurnal penelitian kan? Mereka belajar dari cerita. Jadi, kalau data sama logika seringnya gagal, terus apa dong yang berhasil? Jawabannya ya itu tadi, cerita. Di bagian kedua ini, kita akan bahas mengapa cerita menggerakkan kita. Kita bakal gali lebih dalam kekuatan narasi yang ternyata jauh melampaui sekedar angka-angka. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada semua perangkat yang kita anggap pintar dan rasional. Logika, data, aturan. Tapi di sisi lain, ada hal-hal yang terbukti benar-benar ampuh buat menggerakkan manusia. Narasi, mitos, emosi, dan pencarian makna. Nah, di area inilah keputusan-keputusan kita yang sesungguhnya dibuat. Dan ternyata, ada istilah ilmiahnya loh buat hal ini. Kekuatan epistemis. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan sebuah cerita buat ngebentuk keyakinan dan mendorong kita buat bertindak. Dan itu jauh lebih kuat daripada sekedar tumpukan fakta. Dan di Indonesia, wah, kekuatan ini kerasa banget. Tapi jangan salah paham dulu ya. Ini bukan berarti kita harus ninggalin sains loh. Justru sebaliknya. Di bagian ketiga ini, kita akan lihat gimana kearifan kuno itu bisa jalan bareng teknologi modern, dan gimana mitos itu ternyata adalah sebuah teknologi sosial yang canggih banget. Coba deh renungin kalimat ini. Cerita itu teknologi. Cerita itu alat yang dirancang khusus untuk mentransfer informasi, nilai-nilai, bahkan strategi bertahan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan formatnya itu gampang banget diingat dan efektif banget. Contoh paling pas, kita ambil Nyi Roro Kidul deh. Mungkin banyak yang nganggap ini cuma mitos biasa. Tapi kalau kita lihat sebagai sebuah teknologi, ini adalah narasi mitigasi bencana yang jenius. Intinya bukan percaya ada sosoknya atau enggak, tapi paham fungsinya sebagai sistem peringatan dini yang udah tertanam di budaya kita. Terus, gimana cara kerjanya? Begini, cerita tentang aliansi antara penguasa Laut Selatan dengan Gunung Merapi itu ngasih tahu orang-orang soal siklus alam. Jauh sebelum ada alat seismik canggih, masyarakat kita udah tahu kapan harus waspada sama letusan hanya dengan membaca tanda-tanda alam yang dibungkus dalam cerita ini. Keren kan? Dan ini tuh bukan cuma satu contoh aja loh. Lihat deh sistem irigasi subak di Bali yang luar biasa itu. Atau etos lingkungan di Yogyakarta. Semua ini adalah sistem kompleks yang basisnya kearifan lokal yang sering diremehin sebagai sesuatu yang kuno, padahal terbukti efektif banget. Nah, terus apa yang terjadi kalau kearifan lokal ini kita cuekin? Ketika peraturan dari pusat yang logis itu mencoba nyatur tanpa paham filosofi lokal, yang ada malah ekosistemnya bisa rusak. Masalah utamanya tuh ini, kita seringkali jadi malu sama warisan kita sendiri. Kegagalan ini, bikin kita mikir lebih dalam lagi. Kalau pengetahuan yang isinya cuma data aja nggak cukup, terus apa dong yang kurang? Di bagian keempat ini, kita akan bahas jiwa dari pengetahuan dan kenapa sains itu sebenarnya butuh banget cerita biar bisa diterima. Ini kan aneh ya, paradoks banget. Di satu sisi kita gampang banget percaya sama tahayul, tapi di sisi lain kita sering gagal paham sama sains. Kenapa bisa gitu? Ini tuh nunjukin kalau kita gagal menerjemahkan spiritualitas dan makna ke dalam ruang yang rasional. Dan ini nih, mungkin fakta yang paling bakal bikin kalian kaget. Coba bayangin, angka 0, konsep yang jadi dasar dari kalkulus sampai semua dunia digital kita, ternyata lahirnya bukan dari laboratorium.
Angka 0 lahir dari konsep spiritualitas India tentang kekosongan atau sunyata. Ini bukti paling nyata kalau rasionalitas dan spiritualitas itu nggak harus berlawanan. Jadi intinya tuh begini, fakta dan data itu penting, tentu saja. Tapi tanpa narasi yang kuat buat membungkusnya, buat ngasih konteks dan makna, pengetahuan itu cuma jadi kumpulan data yang dingin, yang nggak punya jiwa, dan itu nggak bakal bisa menggerakkan siapa-siapa. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau narasi itu kuat banget. Dan sains pun butuh narasi. Terus, langkah kita selanjutnya apa? Di bagian terakhir ini, kita akan bahas narasi kita, masa depan kita. Gimana caranya kita bisa mengangkat identitas lokal kita ini ke panggung global? Langkah pertama, dan ini yang paling penting, kita harus ubah mentalitas kita. Kita harus stop merasa inlander. Itu loh, pola pikir inferior, merasa rendah diri, warisan zaman kolonial yang bikin kita malu sama identitas dan kearifan kita sendiri. Nah, ini dia nih peta jalannya ke depan. Pertama, buang jauh-jauh mentalitas inlander itu. Kedua, kita kemas ulang kekayaan identitas lokal kita jadi sebuah narasi global yang elegan dan relevan. Ketiga, jangan buang mistisisme, tapi ambil dan angkat nilai-nilai etis di dalamnya. Dan yang terakhir, pakai nilai-nilai luhur itu buat mecahin masalah-masalah paling penting saat ini. Misalnya ya, perubahan iklim. Nah, setelah kita obrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kalian. Dengan kekayaan budaya, mitos, dan kearifan yang kita punya, menurut kalian, apa sih narasi asli Indonesia yang paling kuat yang bisa kita bagi dan kita tawarkan solusinya ke seluruh dunia? Coba deh dipikirin.